Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Shatun Nada. Masih di pembahasan jazm dengan tolak. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, walau lam yuqsad bil fi'lil waqi'i ba'da talabil jaza'u imtana'a jazmuhu ka qawlihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fatutahhiruhum marfu'un bittifaqil qurra'i wa in kana masbuqan bit talabi wa huwa khudh likaunihi laisa maqsudan bihi ma'na in ta'khudh minhum shadaqatan tutahhirhum wa inna ma uridu khudh min amwalihim shadaqatan mutahhiratan fatutahhiruhum sifatun li shadaqatan walau quriyat. Kita sampai situ dulu. Kata walau lam yubsat bil fi'lil waqi' ba'da talaq al jaza'. Kan kemarin beliau bilang dimaksudkan dengannya jaza. Seperti fi'il jawaban syarat. Sekiranya tidak dimaksudkan dengan fi'il itu yang terletak setelah tolak adalah al-jaza, imtana'a jazmuh. Tidak boleh jazm. Jadi kalau fi'il, walaupun ada tolak, kalau fi'il itu bukan balasan untuk sebelumnya, tidak boleh jazm. Tidak boleh jazm. Artinya kalau tidak boleh jazm, roba. Qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala contohnya, khud, tolak ini. Tidak diragukan. Khud min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka sebagai sedekah. Tutahhiruhum. Kata tutahhiruhum ini kita dibaca rofa. Kenapa? Karena bukan jawaban dari khud. Beliau akan uraikan. Ini bukan jawaban dari khud. Kata beliau, tutahhiru marfu. Bittifaqil qurra, berdasarkan kesepakatan ahli qiraah. Semua ahli qiraah sab'ah membacanya dengan rofa. Tidak membacanya dengan jazm. Wa in kana masbuqan bitolak, walaupun dia diawali oleh tolak, wa huwa khud. Yaitu khud. Likauni laisa maksudan bihi makna, karena keberadaan dia tidak dimaksudkan dengannya makna. In ta'khud minhum shadaqatan tahhirhum. Bukan begitu maknanya. Kalau maknanya begitu, jazm. Jika kamu ambil dari mereka sedekah, maka kamu akan mensucikan mereka. Tidak cocok kan? Kan bukan Nabi mensucikan orang bersedekah. Kalau antum katakan itu jawabannya, berarti dengan Nabi pungut zakat, berarti Nabi sama dengan mensucikan, membersihkan dosa mereka. Wah, ini keyakinan orang lain. Iya kan? Di sana selain agama kita. Selain agama kita ada namanya apa itu? Penghapusan, pensucian dosa. Tinggal ke sana saja. Ke ahbar, ke ruhban, gugur dosa sepekan. Paham kan? Kita tidak begitu. Nabi tidak mensucikan dosa. Kalau kamu ambil sedekah dari mereka, tutahhirhum, kamu akan mensucikan mereka. Berarti penyandaran pensucian Nabi. Paham kan? Iya, enggak. Ini bukan jawaban tolak. Bukan balasan dari sedekah yang mereka keluarkan. Enggak cocok. Iya, wa inna ma urida. Sungguh tiada lain yang diinginkan adalah khudh min amwalihim. Ambil dari harta mereka sedekatan, sedekah. Iya, ambil dari harta mereka sedekah, mutahhiratan. Yang akan mensucikan mereka. Jadi tutahhir jumlah setelah nakira sebagai naat, bukan jazm. Bukan jazm dengan tolak, tapi dia naat. Jumlah setelah nakira. Jadi sedekah yang mensucikannya, bukan Nabi yang mensucikannya, tapi apa? Dengan dia mengeluarkan sedekah, berarti dia mensucikan hartanya, mensucikan dirinya. Anda paham kan? Jadi Allah yang mensucikannya dengan sebab dia zakat, bukan Nabi. Paham perbedaannya? Ini yang benar artinya. Fatutahhiruhum sifah. Maka tutahhiruhum adalah sifat i'rabnya na'at. Iya, sesuai juga dengan teori. Iya, jumlah setelah apa? Nakira. Jumlah setelah nakira. Kata shadaqatan nakira.
setelahnya jumlah. Iya, setelahnya jumlah. Berarti dia sifatun na'at li sodaqah, untuk sedekah, kata sodaqah sebelumnya. Terus walau quri'a bil jazmi ala ma'nal jazai lam yamtani fil qiyas kama quri'a qauluhu ta'ala fahabli min ladunka waliya yarithuni birraf'i ala ja'li yarithuni sifatan liwaliyan wa bil jazmi ala ja'lihi jazaan lil amri wa hadha bi khilafi qaulika i'tini birajulin yuhibbullaha wa rasulahu fa innahu la yajuzu fihi al-jazmu li'annaka la turidu anna mahabbatar rajuli lillahi wa rasulihi musabbabatun anil ityani kama turidu fi qaulika i'tini ukrimka bil jazmi ukrimku ya, suka. Li'annal ikrama musabbabun anil ityani wa innama aratta itini birajulin mausufin bihadhihi sifat. Baik. Kata penulis sisi lainnya, walau quri'a bil jazmi. Tapi kalau untuk membaca jazm, seandainya itu Quran bukan riwayat, tapi diroyah secara teori, kalau ikut teori bukan riwayat, dibaca jazm di atas makna jaza, tidak terhalang secara kias. Artinya, kan kiasnya begitu, kalau ada tolak, berarti setelahnya dia jazm, tanpa kita lihat arti. Secara kias maksudnya secara teori nahwu. Secara teori nahwu, boleh nggak dibaca jazm ini totohir? Hah? Boleh secara teori, tapi kan ini Quran. Ini adalah apa? Quran. Secara riwayat. Jadi secara kias, yaitu di bawah catatan kaki 377, yaitu secara teori bahasa Arab, yaitu namanya secara kias. Secara teori bahasa Arab, akan tetapi qiraah adalah sunnah yang harus diikuti sesuai riwayat, bukan berdasarkan teori. Iya, bukan berdasarkan teori. Harus dia baca sesuai riwayatnya. Iya. Kama quri'a qauluhu ta'ala, sebagaimana dibaca firman Allah Ta'ala, fahabli min ladunka waliyan yarithuni. Mereka baca yarithni, enggak apa-apa, karena di awalnya apa? Hab. Di awalnya tolak. Iya. Diropa yarithu, diropa dia jadikan yarithuni sifat untuk waliyan. Sama tadi jumlah setelah apa? Nakiro. Jadi kalau dia ropa itu sifat untuk waliyan. Ya. Wabil jazmi, kalau dengan baca jazm ala ja'lihi jaza'anil amr. Di atas dasar dia dijadikan sebagai apa? Balasan untuk amr. Yaitu kata siapa? Habad. Wahada bikilafi qaulika, ini berbeda dengan ucapan kamu, itini birajulin yuhibbullaha wa rasulah. Datangkan kepada saya lelaki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Beda ini. Kalau ini tidak bisa ini. Tidak boleh ini yuhibbu menjadi jawaban untuk itini. Akan boleh jelaskan. Fa innahu la yajuzu fil jazm. Ini tidak boleh padanya jazm. Hanya ropa saja. Li'annaka la turidu anna mahabbata rajulillahi wa rasulih. Karena kamu tidak inginkan bahwa kecintaan seorang itu kepada Allah dan Rasulnya disebabkan karena dia datang. Iya kan? Kan makna tolak itu kalau setelahnya adalah sebab dari sebelumnya. Sekarang apakah kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya karena datang? Kan bukan sebabnya. Jangan lupa kemarin kan? Harus dia adalah menjadi sebab untuk sebelumnya. Kalau tidak menjadi sebab, tidak bisa juga. Dipahamkan? Di samping tidak dimaksudkan jaza. Kan kalau dimaksudkan jaza, secara teori boleh. Paham kan? Kalau tidak dimaksudkan jaza, kalau dimaksudkan jaza pasti boleh. Kalau tidak dimaksudkan jaza, tidak boleh. Tapi boleh secara kias, secara kias. Terus ada lagi di sana, memang murni tidak dimaksudkan jaza dan setelahnya tidak menjadi
sebelumnya tidak menjadi sebab untuk setelahnya. Seperti ini contoh. Ini tidak boleh sama sekali jazm ini. Datangkan kepada saya lelaki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh padanya jazm. Alasannya karena kamu tidak menginginkan dengan kalimat ini bahwa ya cintanya orang itu pada Allah dan Rasulnya disebabkan karena datang. Disebabkan karena datang. Bukan. Dia cuma bilang datangkan seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tanda? Bukan dia cinta karena datang. Paham ini? Kan beda tak? Dia datang bukan karena cinta. Atau datang tidak menyebabkan cinta. Dia cuma mau bilang, datangkan kepada saya seorang yang cinta kepada Allah. Ini murni sifat. Ini adalah murni apa? Murni sifat. Tidak ada kemungkinan sebagai jaza. Iya, karena dia tidak menjadi sebab untuk sebelumnya. Karena dia tidak menjadi sebab untuk sebelumnya. Lihat, berbeda. Kata beliau, kama turidu fi qaulika, sebagaimana yang kamu inginkan dalam ucapan kamu, itini ukrimka. Datang kepadaku, saya akan memuliakanmu. Sekarang kalau saya bertanya sama antum, apakah memuliakan kamu sebab kedatangan? Sebab dari kedatangan? Dia datang, muliakan. Berarti memuliakan sebab dari datang. Paham perbedaannya? Oh ini ukrimka. Cocok nggak dibaca jazm? Datang kepadaku, saya akan memuliakanmu. Berarti sebab saya memuliakan kamu karena datang. Berarti cocok di jazm. Coba bandingkan dengan tadi. Ini birajulin yuhibbullah wa rasul. Datangkan kepada saya lelaki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apakah cinta kepada Allah dan Rasulnya sebab dari datang? Seperti ini tadi. Saya akan memuliakanmu kalau kamu datang. Apakah memuliakan sebab karena datang? Sebab karena datang? Karena datang dimuliakan. Sekarang, apakah cinta Allah dan Rasulnya sebab karena datang? Di contoh pertama, kan bukan. Paham kan? Jadi bukan itu. Maka tidak jadi. Li'anna al-ikrama, karena al-ikram di contoh kedua ini, musabbabun anilitian, disebabkan karena datang. Pemuliaan di contoh kedua ini sebab karena datang. Paham ya? Ini untuk ini berbeda ini. Wa inna ma'arotta, yang kamu inginkan dari contoh pertama, yang kamu inginkan dengan contoh pertama, itini birojulin yuhibbullaha wa rasulah, adalah itini birojulin mausu bihadis sifat. Datang kepada saya seorang lelaki yang bersifat dengan sifat ini. Apa maknanya kan? Jadi murni sifat. Dipahami ini ucapan penulis? Arif? Sebenarnya jadi pernyataan intinya adalah, inti pokoknya adalah, ini setelahnya ini adalah sebab dari sebelumnya. Disebabkan oleh sebelumnya. Misalnya begini, ittabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti saya, kata Nabi, maka Allah akan mencintaimu. Berarti mengikuti Nabi sebab mendatangkan cinta Allah. Paham, Arif? Kalau sebelumnya menjadi sebab untuk setelahnya, jazm. Makanya yuhbib. Nah, sekarang contoh ini. Ini birojulin yuhibbullaha. Datangkan kepada saya seorang lelaki yang mencintai Allah. Apakah datang sebab dia mencintai Allah? Enggak. Sehingga enggak boleh baca jazm. Ya antum enggak baca yuhbib Allah wa rasulah. Aman atau belum? Coba lagi. Tadi kita bilang yuhib itu sifat murni. Iya, naat dia bukan jawaban dari situ. Tergantung sebelumnya. Iya, rojul apa? Kedudukannya.
Rajul apa kedudukannya sekarang? Jar toh? Berarti yuhibbu fi mahali jarrin. Tentu terlewatkan di qaidul i'rab. Masa ini saya ulang lagi di qaidul i'rab bahwa jumlah yang menjadi jumlah setelah nakira na'at. Kedudukannya tergantung man'ut. Kalau man'utnya marfu, man'utnya majrur, man'utnya mansub. Nah, ada lagi? Ada lagi masalah ini? Lanjut. Wa'lam annahu la yajuzul jazmu fi jawabin nahyi illa bi syarti an yasiha takdiru syartin fi mawdi'ihi makrunan bila an-nafiyah ma'a sihhatil ma'na wa dhalika nahwu qawlika la takfur tadkhulil jannah wa la tadnu minal asadi taslam fa innahu law qila fi mawdi'ihima in la takfur tadkhulil jannah wa in la tadnu minal asadi taslam sahha bi khilafi la takfur tadkhulun nara wa la tudnu minal asadi yakuluk fa innahu mumtani'un li'annahu la yasihu an yuqala in la takfur tadkhulin nara wa in la tadnu minal asadi yakuluk. Baik. Kata penulis selesai itu ya. Ini untuk sekarang la kemarin. Wa'lam, ketahuilah annahu la yajuzul jazmu. Ketahuilah bahwasanya tidak boleh jazm fi jawabin nahi, pada jawaban nahi, khusus tolak dengan nahi. Illa bisyarat, kecuali dengan syarat ayasihat takdiru syartin fi maudihi makrunan bila nafiyah. Harus bisa ditakdirkan syarat ya pada tempatnya yang digandengkan dengan la. Ya, harus bisa ditakdirkan syarat di tempatnya yang bergandengan dengan apa? La an-nafiyah. Catatan 379 yaitu in la. Itu maksudnya. Yang dia maksudnya adalah apa? In la. Itu syarat, itu in digandengkan dengan la nafi. In la. Ma'sihatil makna, bersama dengan itu sahih maknanya. Ini penting juga, karena walaupun antum paksakan takdirkan dengan illa kan bisa, cuman maknanya benar atau tidak, apakah maknanya bisa atau tidak, kan begitu. Iya, semua bisa ditakdirkan dengan illa, tapi maknanya tidak benar. Lihat sebentar di contohnya, insyaallah. Contohnya wadhalika nahwu qaulika, demikian itu contoh ucapan kamu, la takfur tadkhulil jannah, jangan kamu kafir, kamu akan masuk surga. Wala tadnu minal asadi taslam, jangan kamu dekat dari singa, kamu akan selamat. Maka sesungguhnya kalau dikatakan pada tempatnya illa takfur tadkhulil jannah, jika kamu tidak kafir kamu akan masuk surga. Cocok maknanya? Cocok maknanya wa illa tadnu minal asadi taslam, jika kamu tidak mendekat dari singa kamu akan selamat. Sah. Itu tetap sah. Tetap benar. Itu tetap benar. Iya. Bihila berbeda dengan ucapan. Ini perbandingannya. La takfur tadkhulun nar. Jangan kamu kafir. Tadkhulun nar. Dibaca rafai. Tadkhulun nar. Jangan kamu kafir maka kamu akan masuk neraka. Iya. Dibaca rafa. Tadkhulu. Wala tadnu minal asadi yakuluk. Contoh kedua. Jangan kamu mendekat dari singa, dia akan memakanmu. Secara arti sampai situ sebenarnya bagus. Tapi masalahnya kalau antum gantikan dengan illah bisa enggak? Lihat kata beliau. Fa innahu mumtani. Sesungguhnya dia di sini tidak boleh. Maksudnya tidak boleh jazm. Bukan tidak boleh berkata seperti itu. Boleh. Boleh antum bilang seperti itu. Tapi yang terlarang apanya? Jazmnya. Sesungguhnya itu terlarang. Yaitu jazm. Ya, li'annahu la yasih ayyuqal, karena dia tidak sahih, tidak benar untuk dikatakan illa takfur tadkhulin nar. Jika kamu tidak kafir, kamu akan masuk neraka. Jika kamu tidak kafir, kamu masuk neraka. Cocok nggak? Jika tidak kafir masuk neraka. Naudzubillah. Nah, ada paham ini? Berarti maknanya tidak cocok. Makanya tidak boleh jazm. Tidak boleh jazm.
Iya. Kemudian sama juga. Ini masalah neraka surga ini bahaya. Kalau ini cuma dimakan oleh singa, ini tidak ada masalah lah. Iya. Iya. Yang kedua ini tidak masalah. Iya. Wa illa tadnu minal asad ya'kulu. Kalau kamu tidak mendekat ke singa, dia akan memakanmu. Kalau kamu tidak dekat, dia akan memakanmu. Bisa? Bisa saja. Kalau kamu tidak mendekat, dia akan memakan. Biar bisa aja. Dan siapa tahu langsung dia lompat dari jauh. Atau dilempar, Abdul Khalil langsung dilempar. Karena dagingnya banyak. Iya paham kan? Kan begitu. Ya, ini masalah makan tidak apa-apa urusan singa itu. Iya, masalah surga neraka ini. Itu? Jadi kita harus hati-hati dalam ucapkannya. Jadi ini tidak boleh. Tidak dibolehkan, maksudnya tidak boleh dibaca jazm. Kalau antum baca rofa tidak apa-apa. Karena kalau antum rofa berarti antum tidak takdirkan inlah. Banda, kalau antum baca la tadnu minal asadi ya'kulu, berarti antum tidak takdirkan inlah. Itu saja. Tidak apa-apa kalimat itu, karena tidak perlu antum takdirkan. Terus. Walihada ajma'atis sab'atu ala raf'i fi qawlihi ta'ala wala tamnun tastakthir li'annahu la yasihu an yuqala in la tamnun tastakthir fahada laysa bijawabin wa innama huwa fi mawdi'i nasbin 'alal hali minad dhamiri fi tamnun faka'annahu qila wala tamnun mustakthiran wa ma'nal ayati anna Allah ta'ala naha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam an yahaba syai'an wa huwa yatama'u an yata'awwadha minal mawhubi lahu aktsara minal mawhub. Baik. Kata penulis rahmallah, oleh karena itu sepakat qiraat sab'ah atas ropa dalam firman Allah Ta'ala la tamnun tastaktiru. Dia baca ropa di sini. Padahal di awal oleh tolak. Siapa tolaknya? La nahi. La tamnun tastaktiru. Kenapa? Karena tidak sah untuk dikatakan illa tamnun tastaktir. Jika kamu tidak memberi, kamu mengharapkan banyak. Kan tidak cocok. Di sini adalah jangan kamu memberi dalam keadaan mengharap balasan lebih banyak. Tidak boleh kita kasih orang sesuatu supaya nanti dia balas dengan lebih banyak. Paham kan? Ini larangan. Bukan tastaktiru, bukan jawaban tolak. Seperti tadi. Karena tidak bisa ditakdirkan dengan sebab inla. Tidak bisa. Fahada laisa bijawab. Maka ini tastaktiru, bukan jawaban. Wa innama huwa fi mawdi' nasbin 'alal hal minad dhamir fi tamnun. Sesungguhnya tastaktiru itu adalah berada dalam kedudukan nasab sebagai hal dari dhamir pada tamnun. Berarti jumlah setelah ma'rifat. Ini adalah jumlah setelah ma'rifat. Mana ma'rifatnya? Dhamir yang ada pada tamnun. Karena dhamir yang ada pada tamnun mustatir fi hukmil muttasil. Mustatir itu kaidahnya hukumnya dhamir muttasil. Ketika dia dhamir muttasil berarti setelah fi'il. Nah, berarti tastaktiru setelah ma'rifah. Begitu jadinya. Jangan sampai antum pahami dhamir mustatir di dalam, bukan. Dia di luar. Itu dhamir mustatir di luar setelah fi'il tamnun. Karena secara hukum dhamir mustatir min qismi al-muttasil. Nah, dhamir muttasil itu ada dua. Ada bariz dan ada mustatir. Jelas? Bariz setelah fi'il. Mustatir setelah fi'il juga, cuman disembunyikan. Jadi nanti makanya jangan heran di i'rab hal dari dhamir karena kaidahnya pas. Nah, jumlah setelah ma'rifah. Jumlah setelah ma'rifah. Jangan sampai antum cari nanti mana ma'rifahnya. Dhamir pada tamnun. Bukan tamnunnya, tapi dhamir pada tamnun. Berarti dia sebagai hal. Maka annahu kir, seakan-akan dikatakan takwilnya ya.
Ya, la tamnun mustaktiran. Jangan kamu memberi dalam keadaan mengharapkan banyak. Ya, makna ayat, arti ayat tadi, annallaha ta'ala naha nabiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya dan melarang kita juga semuanya. Karena larangan pada nabi adalah larangan pada kita umatnya. Bahwasanya Allah melarang nabinya untuk yahaba syai'an, untuk menghibahkan, memberikan sesuatu, wahwa yatma'u, dan dalam keadaan huwa halia, dalam keadaan mengharap ayat awwada minal mauhub lahu aktar minal mauhub, dengan dalam keadaan mengharap tamak untuk digantikan dari apa yang dia hibahkan untuknya lebih dari apa yang dia hibahkan sendiri. Ya, jangan memberi dalam keadaan mengharap pengembalian yang banyak. Oh, ini banyak ini ya. Iya, banyak di awam kalau ini ya. Iya enggak? Pergi undangan, tulis nama. Nah, kita tulis. Supaya nanti diganti tahu. Sekarang 2.000 nanti jadi 20.000 jadinya. Karena beda nih mata uang depan. Paham Sultan? Banyak itu saudara, bahaya. Makanya di sana ada orang catat di buku. Wah, repot kalau meninggal jadi utang. Iya kan? Dia pernah pergi ke sana, dia bawa 50.000, dia catat. Bawa 22.000, dicatat semuanya. Karena orang gitu, pergi beri mengharapkan kembalian yang banyak. Ini masalah. Dilarang pada Nabi dan dilarang pada kita. Nah, cuma sekarang ada masalah kita ini di secara qiraah yang belum akan bawakan. Fa in qulta fama tasna'u bi qira'atil Hasanil Basri tastakthir bil jazmi. Nah, sekarang kalau kamu bilang, ini masalah kita lagi ini. Iya, kalau kamu berkata, apa yang kamu lakukan dengan bacaannya Al Hasan Al Basri? Dia baca la tamnun tastakthir. Dia baca begitu Al Hasan Al Basri. Dibaca jazm. Qultu yahtamilu thalathata awjuhin. Saya berkata, itu sebagai jawabannya. Itu qiraahnya Al Hasan Al Basri mengandung kemungkinan 3 sisi. Nah, ini jawaban nanti ini. Ahaduha an yakuna badalan min tamnun ka'annahu qila la tastakthir ay la tarama tu'tihi katsiran. Jawaban pertama, bisa jadi badal. Dia baca tastakthir sukun, bisa jadi badal. Iya kan? Apa kok ada badal di matan jurumiyah? Idza ubdilasmun minasmin au fi'lin min fi'lin tabi'ahu fi jami'i irabi. Kan begitu di mata jurumiyah itu sudah bilang begitu. Kalau isim diganti dengan isim, fi'il diganti dengan fi'il, maka ikut pada seluruh irabnya. Ya sudah jazm. Ini jawaban pertama. Jawaban pertama sudah ada di mata jurumiyah. Kaidahnya. Nah, dia jadikan sebagai badal dari tamnun. Badal dari tamnun. Badal apa? Badal istimal. Karena beda tamnun sama tastakthir. Ya kan? Badal istimal. Itu ada dalam pemberian itu harapan banyak. Kan begitu kan? Iya. Badal ini. Badal. Irabnya. Ka'annahu qil. Seakan-akan dikatakan la tastakthir. Karena badal sama dengan yang digantikan sebelumnya. Sebagaimana dikatakan la tamnun. La tastakthir. Dan jangan kamu mengharap banyak. Aila tara ma tutihi katsiran. Jangan melihat, memandang bahwa kamu beri itu banyak. Iya. Terus bisa juga. Karena makna itu adalah bisa. Karena dari sisi amalan, kita jangan melihat amalan yang kita lakukan adalah banyak. Nah, kita lihat orang di sana masih banyak orang beramal dengan kita. Misalnya kalau banyak sedekahmu, kamu sudah mengalahkan Abu Bakar yang sedekah dengan seluruh hartanya. Kan belum. Itu maksud. Nah, terus. Wathani an yakuna qaddara al-waqfa alaihi likaunihi ra'sa ayatin fasakkanahu li ajlil waqfi thumma wasalahu baniyatil waqfi.
biniyatil waqfi, salah harokat. Iya. Jawaban kedua ayyakuna qaddarul waqfa alaihi. Bisa saja Al-Hasan Al-Basri takdirkan wakaf atasnya. Jadi dia baca la tamnun tastaktir wakaf. Dia sukun bukan karena jazam jawaban tolak. Ya karena dia mau berhenti. Kan berhenti di atas sukun, saudara. Paham jawaban kedua? Mudah sekali jawaban ini. Tidak perlu pikir apa-apa. Wakaf. Dia wakaf. Kemudian dia fasakkanahu li ajlil waqaf. Dia sukun karena waqaf. Tsumma wasalahu biniyatil waqaf. Kemudian dia sambung, maksudnya dia harokati dengan dhamma. Jadi dia waqaf dah sukun, diucapannya sukun. Ya kan? Kemudian dia sambung, maksudnya dia harokati dhamma. Dikarenakan apa? Dengan niat kalau dibaca sambung. Dengan niat nanti kalau dibaca sambung maka kita dhamma. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga. Watsalitsu an yakuna sakkanahu litanasubi ru'usil ay wa hiya fa'andir fakabbir fatahhir fahjur. Masya Allah. Ini semua ada ihtimal. Kemungkinan ketiga Al-Hasan Al-Basri, masalah imam ini, yang baca ini sukun, maka kita harus bawa ke yang terbaik. Ketiga alasannya bisa saja sebenarnya ayyakuna sakkanahu, dia mensukunnya litanasubi ru'usil ay, jama dari ayat, supaya jangan sampai kamu bilang salah cetak ini hilang taknya. Nah, ay jama dari ayat. Dia sukun supaya cocok dengan ujung dari ayat-ayat sebelumnya. Coba antum baca ayat sebelumnya, kan semua sukun karena fil amr, tapi ya kan? Kum fa'andir, ya kan? Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Wala tamnun tastakbir. Begitu aja. Nah, jadi semua sebelumnya sukun. Kenapa dia sukun? Cocok dengan ujung ayat sebelumnya. Anda paham kan? Ini jawaban ketiga, yaitu fa'andir, fakabbir, fatahhir, fahjur. Semua sukun sebelumnya. Cuman sebelumnya sukun karena fil amar. Kalau ini sukun karena munasabah. Sukun karena harokat tetangga. Nah, ada juga dalam bahasa Arab itu nanti akan datang bersama kita di sini. Ada kata di kasroh karena harokat tetangga dengan kasroh. Jadi nanti itu adalah misalnya dhamma muqaddaro, ya, li harokati al munasabah lil mujawaro, karena bertetangga dengan kasroh. Ini bertetangga dengan sukun, dia juga sukun. Itu bertetangga dengan orang-orang diam, dia juga ikut diam, tidak ribut. Malu kita. Apa maksudnya ini? Jadi terpengaruh dengan harokat tetangga. Masuk akal ini? Masuk akal lah. Alhamdulillah. Selesai jazm dengan tolak. Selesai jazm dengan tolak. Kita cukupkan dulu. Setelah itu dengan lamma. Ya, alamma, lam, li, dan la. Itu siksa itu lagi. Kemudian jazm dua fi'il. Sudah selesai yang susah. Sudah selesai yang susah. Iya. Setelahnya itu mudah. Apalagi menjazm dua fi'il, tidak ada sama sekali susah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Seperti kalau di sejarah, kalau di sini sebenarnya kalau itu tidak bisa. Dia tuh tidak lebih. Berarti bisa juga. Mahal. Kalau yang mahal itu bisa. Semua bisa dirob. Mahal tuh. Mahal itu berfiil. Apalagi isi. Dan jumlah ismiyah, jumlah fi'iliyah bisa fi mahal jari. Dah? Jadi itu masak satuan atau beda? Alat penjajah. Dua fi'il. Sabar sedikit. Belum, saudara. Hah?
Dikasih. Contoh apa enggak? La takfur tadkhulul jannah. La takfur tadkhulil jannah. Kalau ditawil la takfur tadkhulul jannah. Ini la takfur. Jadi siapa yang beramal sih? In. Berarti dia di sini beramal di sini bukan tolak. Dikarenakan di situ ada juga alat penjazam in beramal penjazam dofi inilah Saat ini. Saat atau ta'wil. Iya. Bukan jawaban in. Fi'il kedua. Itu bikin apa dijazam? Kan dia sama dengan fi'il jawaban syart. Kalau antum masukkan in, jangan bilang jawaban tolak. Memang tidak ada tolak. Memangnya in la tolak. In la tolak atau tidak? Bukan, memang bukan tolak. Ini dijazam karena fi'il jawaban syarat. pertama memang itu tolak. Iya, kan adalah la takfur. Kalau in la takfur, in. Siapa? Oh, saya kira saya. Kalau saya bertobat. Iya, kalau ini antum berarti. Oh, jadi antum bilang apa? Nah, kalau sudah diganti oleh in, tidak ada lagi tolak. Kalau sudah jadi in la, tidak ada tolak. Sini, ya kan? Tidak ada nahi, tidak ada sifam, tidak ada amat, tidak ada lagi tolak. Pada saat walau kanal mutaqaddim nafian. Termasuk nafi tolak. Katakan nanti kepada kamu lah. Contohnya di sini mata tina hadituna. Nafi bukan tolak. Kenapa termasuk tolak nafi? Yang katakan nafi kepada kamu lah. Oh enggak, salah saudara-saudara. Itu untuk jazm dengan fa sababiyah dan waw ma'iyah diawali oleh tolak 8 dan nafi. Bukan tolak ini nafi, dan orang lain. Ya. Tolak 8 dan nafi. Kalau dia masuk tolak, kenapa dan? Jadi kalau dan itu orang lain. Saya dan kamu. Saya kamu. Beda itu. Kalau saya kamu, satu. Kalau saya dan kamu, dua. Pakai dan. Buruk. Nggak bisa. Nafi bukan tolak. Fanafi kode kamula, maksudnya sempurnalah syaratnya fa sababiyah dan waw ma'iyah diawali oleh tolak yang 8 dan sempurna dengan nafi. Bukan dia menyempurnakan tolak, menyempurnakan syarat nasab dengan fa. Dikhususkan itu nafi pas biasa mau ma'iyah. Iya, betul puang. Biasa tolak saja. Betul. Kalau menjazm tolak saja. Nggak, jangan bawa itu syair ke sini. Fanafi kode kamu lah. Dah? Jangan. Beda. Misalnya sebagai cuma Ustaz deh, yang kita kan diawali nafi juga di jazm. Ya. Nggak kasih masuk mungkin nafi di yang tolak. Apa dia bilang saya berjumlah? Dia katakan diawali nafi dia menjazm juga. Di awal nafi dia juga menjazam. Walau alam, nanti kita bangkit bertanya dari kiamat. Tolak juga. Walau alam. Mungkin, coba cari lagi. Terus? Dia sukun karena wakof, dah? Kemudian dia apa tadi? Kemudian wasol, maksudnya dikasih harokat dhammah. Dengan niat bisa disambung setelahnya. Hah? Kenapa wakof? Salah cetakan. Apa dia bilang? Betul itu? Hah? Tumma wasolahu biniyati wakof. Gimana itu? Kenapa double? Iya. Nanti dilihat kembali. Dengan niat wakaf, kemudian dia sambung dengan niat wakaf. Dilihat kembali itu nanti ya, diperiksa ulang. Apa dibilang, Ustadz Pak, mana dia yang bawa ini?
Rapli. Ada bau kitab? Tidak ada. Alhamdulillah. Nanti kita lihat. Siapa tahu salah cetak. Tidak. Kemudian dia wasol dengan niat wakaf. Kita lihat berarti itu. Kalau pas dengan ucapan itu, alhamdulillah. Siapa yang baca cetakan lain? Sama aja. Dengan niat wakaf. Berarti cocok. Kemudian dia wasol, dia kasih harokati. Dia kasih harokati, sama itu wasola, dia sambung. Dia sambung, maksudnya dia harokati. Dengan tetap niat wakaf. Maksudnya dia harokati dengan tetap niat berhenti. Dengan tetap niat berhenti. Sama juga. Dia sukun karena berhenti, dia juga kasih harokat juga karena berhenti. Hah? Gimana itu? Cocok. Dia sukun karena wakaf. Nah, kemudian dia harokati juga sama. Kalau dia harokati tetap dengan niat wakaf. Karena sama-sama sih. Antum belajar di wakaf berhenti di atas huruf sahih. Selain apa? Selain mangkus. Kan? Selain mansub. Maka tetap ada harokatnya. Kan antum dah sukun. Antum dah sukun. Yang sukun di mananya? Di lidahnya antum. Di bacaannya antum. Kalimatnya antum sukun. Tidak sukun. Iya, karena pengertian wakaf adalah qat'un nutqi, memutus ucapan, bukan memutus harokat. Tanda memutus ucapan, bukan memutus harokat. Kalau harokatnya tetap di dhammah, tetap di fathah, tetap di kasrah. Yang untuk putus apa? Ucapan saja. Alhamdulillah. Ada lagi? Kalau ada jumlah, dua jumlah dalam bentuk fi'il tanpa ada perantara, berarti jumlah yang kedua itu bisa kita hukumi halik. Yes. Ya, semuanya bentuk dhamir yang tidak baik itu seperti itu. Berarti semua itu jumlah itu kalau tanpa ada kita hukumi halik. Kan kaidahnya itu setelah ma'rifah. Jumlah setelah ma'rifah hal, jumlah setelah nakirah, nah. Nanti artinya itu sama tak? Dalam? In la tadnu ya'kulu. In la tadnu minal asad. Jika kamu tidak mendekat ke singa. Sama, tapi kan tidak bisa jadi jawaban. Kalau dia bangun, dia sebagai apa? Dia sebagai apa itu? Ya aku sebagai jumlah baru tuh. Kan tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Paham tak? Maksudnya antum tidak jazm dia karena bukan jawaban sebelumnya. Makanya kalimat itu tidak boleh. Kan tidak bisa antum takwil ke situ, saudara tahu. Jadi sekarang antum tanyakan arti yang tidak bisa. Kan tidak boleh antum katakan begitu. Tidak boleh jazm. Kalau jazm baru antum takwil. Kan sekarang antum bilang begini. La tadnu minal asadi ya'kulu. Nah, antum baca rofa. Kenapa? Karena tidak bisa ditakwil ke inla. Sekarang antum pergi tanya, apa artinya inla? Tadnu minal asadi ya'kulu. Itu kita tanya artinya tak? Enggak, jangan tanya arti itu karena kita memang enggak ke situ. Kan enggak bisa ditakwil ke situ. Paham tak? Kan enggak bisa ditakwil. Ketika antum baca rofa, enggak bisa takwil ke inla. Antum pergi tanya artinya. Kenapa antum tanya artinya sesuatu yang tidak bisa? Ini kalimat yang dibuat hayalan supaya bahwa tidak bisa ini dijazm karena tidak bisa ke situ bentuknya. Berarti kalimatnya memang tidak akan datang takwilnya.
Yang ada adalah la ta'kul la tadunu minal asadi ya'kulu. Nah, jangan kamu mendekat dari singa. Dia akan memakanmu. Jadi jumlah baru itu. Dia akan memakanmu. Jangan tanya lagi artinya in la tadunu minal asadi ya'kulu. Memang tidak ada kalimat itu. Karena kita tidak takwil ke situ. Tidak bisa jadi jawaban. Ingat. Kalimat ini seandainya kalau saya ganti di sini apa? Itini birojulin uhib. Datangkan kepada saya laki-laki. Apakah orang itu datang? Boleh. Gimana? Nggak bisa. Jangan dipaksakan, jangan paksakan. Nggak bisa masuk. Iya. Yang berarti kalau datang sama semua. Ketika tidak bisa ditakwil ke inla, berarti kan tidak dijazm, berarti jumlah baru. Pastikan dulu yang mau sendiri itu menjazm. Baru yang mau dicocokkan lagi ke inna. Pasti tuh. Kan dia kan mau kita tolak. Nah, jadi syarat tolak dengan la majzum dia ini kalau bisa ditakwil ke inla. Kalau ditakwil ke inla bisa ini kita hayalkan bisa dah kan pasti bisa sebenarnya karena kita tinggal ganti. Cuman cocok gak maknanya. Makanya belum tadi bilang maknanya tuh. Nah, setelah antum takwil ke la inla maknanya tidak cocok, ndak jadi jazm rofa. Nah, sudah ini, alhamdulillah. Tentang wakaf, Tentang wakaf. pengertiannya kan untuk berhenti pada ucapan kata-kata. Berarti bisa dibaca wal asri. Wal asri. Terus? Innal insana tamu. Hah? Baca rokan. Kenapa enggak bisa? Kalau antum dah wakaf. Kalau antum dah wakaf, wal asri innal insana lafi khusrin. Itu sebagai bacaan kalau antum dah wakaf. Kan wakaf adalah qat'un nutqi. Putus ucapan. Wal asr. Itu namanya putus, saudara. Berhentian pakai waktu. Hah? Tapi tidak niat untuk wakaf. Jangan kau berhenti kalau dari niatmu. Iya, itu gimana caranya? Iya tuh, kau tidak ada niat pun jangan kau berhenti. Iya tuh. Terus, sudah dah? Alhamdulillah. Aman, mana Gus? Sudah sembunyi. Gimana nih, Gus? Aman negara? Hah? Gus Danu? Aman, alhamdulillah. Sudah menjauh dia. Oh, jangan sampai dia pulang gara-gara dipanggil Gus ini. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.